Moco Buku Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan yakni bab 6 televisi sebagai guru yang menyamaikan kebaikan. Bagian merancang siaran televisi ramah anak. Dalam hal mendidik, anak memang memerlukan kehati-hatian dan kecermatan khusus sesuai dengan perkembangan psikologis atau kejiwaan, serta lingkungan sosial budaya mereka. Jika hal-hal normatif sudah tertanam di alam kognitif mereka melalui pengalaman empiriknya, kedepannya tidak akan terlalu sulit dalam proses pembelajaran yang lebih tinggi tingkatannya, termasuk pembelajaran dalam berinteraksi dengan televisi. Banyak penelitian yang menegaskan bahwa anak adalah individu yang lebih mudah terkena dampak negatif televisi. Antara lain Wirodono, ia mengutip data penelitian di Amerika Serikat bahwa anak di bawah 2 tahun yang dibiarkan orang tuanya menonton televisi bisa mengakibatkan proses wiring, yaitu proses penyambungan di antara sel-sel saraf dalam otak menjadi tidak sempurna. Padahal anak-anak yang menonton televisi tidak selalu mempunyai pengalaman empiris, sehingga gambar televisi yang mengeksploitasi kerja otak anak-anak karena virtualisasi televisi yang meloncat-loncat mengganggu konsentrasi mereka. Begitu besarnya pengaruh televisi terhadap anak-anak, sampai-sampai pendiri organisasi Action for Children Television, yaitu Peggy Chairon, memperingatkan bahwa tidak banyak hal lain dalam kebudayaan kita yang mampu menandingi kemampuan televisi yang luar biasa untuk menyentuh anak-anak dan mempengaruhi cara berpikir serta perilaku mereka. Dalam ungkapan lain, menurut Gary Nugroho, televisi adalah refleksi ekosistem kehidupan suatu bangsa. Besarnya pengaruh itu, menurut psikologis Fauzia Aswin Hadis, karena anak-anak memang berada pada fase meniru. Anak-anak adalah imitator ulung dan oleh karena itu cenderung meniru adegan yang ditonton televisi. Masalahnya, sejauh mana dampak tayangan televisi tersebut berpengaruh terhadap perilaku masyarakat khususnya anak-anak? Untuk membuktikan kebenaran ini memang relatif sulit karena perilaku anak sangatlah kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Hasil studi yang dilakukan di Amerika Serikat pada 1972 yang berjudul Television and Growing Up: The Impact of Television Violence menunjukkan gambaran bahwa korelasi antara tayangan tindakan kekerasan di televisi dan perilaku agresif pemirsa yang umumnya anak muda ditemukan taraf signifikannya hanya 0,20 sampai 0,30. Tingkat signifikansi yang sangat rendah ini tidak cukup menjadi dasar untuk menarik kesimpulan yang meyakinkan mengenai adanya hubungan langsung di antara keduanya. Ini berarti tayangan tindakan kekerasan bisa saja mempengaruhi terhadap sebagian penonton dan dapat juga netral atau tidak mempunyai pengaruh sekalipun. Barangkali masalahnya tidak mengkhawatirkan jika yang ditiru adalah adegan dan perilaku yang positif, tetapi kenyataannya justru bukan perilaku positif yang menarik bagi anak-anak. Penelitian Sri Andayini dan Harif Suranto 1997 terhadap film-film kartun Jepang, Sailor Moon, Dragon Ball, dan Magic Knight menunjukkan lebih banyak adegan antisosial daripada adegan prososial, 58,4% banding 41,6%. Temuan ini diperkuat oleh studi YKAI yang mendapati adegan antisosial lebih dominan 63,51%,
Bahkan adegan-adegan antisosial pula yang banyak didapati pada film-film kartun anak-anak yang sedang populer pada saat ini, seperti SpongeBob SquarePants dan Crayon Shinchan. Derasnya suplai televisi dan alat elektronika pendukungnya mengakibatkan kuatnya intensitas penggunaan televisi oleh keluarga, sehingga hampir semua keluarga memiliki televisi atau tidak kesulitan mengakses acara televisi. Menilik dari intensitas alokasi waktu yang digunakan untuk menonton televisi, setiap daerah dan juga keluarga memiliki variasi meskipun secara keseluruhan cukup intens, lebih dari 1 jam per hari. Intensitas penggunaan televisi memunculkan kekhawatiran sebagian besar orang tua, sehingga orang tua berupaya untuk membatasinya dengan cara melarang atau juga mengalihkan aktivitas anak ke aktivitas lainnya. Kekhawatiran orang tua tersebut disebabkan oleh banyaknya acara televisi yang kurang konstruktif, bahkan cenderung antisosial. Hal ini paralel dengan penelitian Andayani dan Suranto 1997 yang menunjukkan kecenderungan anak untuk menonton acara televisi yang antisosial. Ini makin diperparah dengan keterbatasan kemampuan orang tua, media literasi, dalam mendampingi anak, bahkan juga akibat kekurang pedulian orang tua, sehingga abai terhadap kondisi yang tengah terjadi antara televisi dan anak-anaknya. Berdasarkan fenomena tersebut, setidaknya ada 2 masalah yang perlu didalami, yaitu tingginya intensitas penggunaan televisi yang tidak diiringi dengan berkembangnya budaya dan melek media, sehingga orang tua memiliki keterbatasan waktu dan pengetahuan dalam mendampingi anaknya dalam menonton televisi. Hal ini mengakibatkan perubahan perilaku anak, yakni menjadi cepat dewasa secara seksual dibandingkan dengan kematangan umur dan mentalnya. Kenyataan ini diperparah dengan banyaknya visualisasi kekerasan yang gampang ditiru oleh anak, sehingga berkembang perilaku agresif dan kecenderungan melakukan kekerasan di kalangan anak-anak. 2. Berbagai acara televisi menawarkan berbagai tayangan menarik ke ruang pribadi keluarga dan anak, sehingga banyak waktu yang terbuang hanya untuk menonton televisi ketimbang belajar. Disinilah peran orang tua dibutuhkan. Selain itu, pola tumbuh kembang kejiwaan serta lingkungan kehidupan anak semestinya menjadi perhatian dan pertimbangan khusus bagi pekerja media televisi pada saat memproduksi tayangan televisi. Sebab pada kenyataannya masih ditemukan tayangan anak, film, dan kartun di televisi kita yang tidak layak tonton bagi anak-anak. Jadi isi siaran yang dikatakan ramah anak bukan saja program siaran yang masuk ke dalam klarifikasi anak, melainkan keseluruhan program siaran yang jika program tersebut disaksikan anak-anak tidak akan berdampak buruk bagi mereka. Bahkan mungkin sebaliknya, boleh jadi justru secara kognitif akan memberikan pengalaman empirik untuk meningkatkan pengetahuan yang memacu mereka dalam konteks kedepannya dapat membangun peradaban bangsa ini yang sesuai dengan norma, nilai, agama, dan budaya mereka. Selanjutnya, memilih program televisi. Pengawasan orang tua menjadi sangat penting untuk mencegah anak-anak terjerat pada tayangan televisi yang kurang mereka pahami. Menonton televisi dapat menjadi suatu kegiatan yang pasif, yang mematikan daya kreatif. Apabila orang tua tidak mengarahkan anak-anak mereka dan sekaligus mengajar anak-anak mereka untuk menonton secara kritis, serta untuk belajar dari apa yang mereka tonton. Bagaimanapun, seperti telah disinggung, layar kaca harus membawa pesan moral, syarat nilai edukatif, bersifat konstruktif, dan memberi nilai keteladanan bagi para pemirsa yang di dalamnya termasuk para anak-anak.
Artinya selain menampilkan hiburan, tayangan televisi juga harus dipenuhi dengan keteladanan tentang perlunya perjuangan untuk meraih cita-cita. Hal ini patutlah digarisbawahi, mengingat media televisi mempunyai fungsi sebagai sumber informasi, ilmu pengetahuan, dan sarana hiburan. Sungguh mengerikan jika membayangkan, alih-alih mengambil nilai positif dan edukatif, anak-anak dan remaja kita malah ikut hanyut terbawa arus mengikuti gaya hidup tokoh-tokoh sinetron yang cenderung mengekspos kekerasan, sensualitas, dan sikap serba materi. Tak dapat disangkal, tayangan kriminal membuat perut mual dengan suguhan gambar sosok mayat bersimpah darah, mutilasi, dendam, dan perampokan. Tren tema sinetron sekarang bahkan banyak berkutat pada eksploitasi bentuk kemewahan, perselingkuhan, perebutan harta warisan, dan menjual kehidupan dunia mimpi. Eksploitasi fenomena gaib dan tahayul pun kian marak, sehingga dikhawatirkan dapat mengikis akidah. Oleh karena itu, tidak ada kata lain selain kita harus selektif dalam memilih tayangan televisi. Keprihatinan lainnya, tema-tema sinetron mengambil latar suasana di sekolah dengan peran siswa berseragam SMP atau SMA atau peran guru. Akan tetapi, aspek yang ditonjolkan bukan unsur-unsur pendidikan, seperti suasana akademik, perjuangan meraih prestasi, motivasi belajar, atau figur keteladanan, melainkan perilaku dan gaya kehidupan siswa ala selebritas, ngerumpi di kelas, ngegosipin di kantin, hura-hura, atau pesta pora. Selain hal ini, banyak pula adegan yang kurang santun, seperti sikap siswa menertawakan guru, tidak memiliki rasa hormat, belajar penuh canda, seragam siswi yang ketat, rok mini, merokok, atau pesta di ruang kelas. Boleh direnungkan, secara efektif media televisi dapat mempengaruhi pemirsanya hingga pelosok daerah. Begitu hebat pengaruhnya sampai-sampai barang yang baru saja dipromosikan selang berapa hari saja sudah dikonsumsi remaja di pelosok daerah. Begitu pula tata susila, perilaku, model fashion, aksesori, dan gaya hidup yang diperankan tokoh sinetron dengan cepat dapat segera diadopsi oleh kalangan siswa. Celakanya, tanpa informasi yang benar, remaja kita menjadi korban negatif tayangan itu, seperti pergaulan bebas, aborsi, hura-hura, dan pecandu narkoba. Sungguh ironis, anak-anak dan remaja kita menjadi bagian pemirsa televisi dibiarkan begitu saja melahap acara-acara televisi yang bukan peruntukannya. Lebih parah lagi, sikap orang tua yang serba praktis, yang mempercayakan sepenuhnya kepada acara televisi sebagai ibu asuh anak-anak mereka. Tanpa selektif memilih tayangan, mudah diduga kemerosotan akhlak dan moral generasi penerus akan terjadi dengan cepat. Secara cepat pula identitas dan budaya bangsa akan hancur. Selanjutnya, mengoptimalkan fungsi edukasi. Dalam pembinaan Ideal Pers disebut bahwa pers harus dapat membantu pembinaan swadaya, merangsang prakarsa, sehingga pelaksanaan demokrasi Pancasila, peningkatan kehidupan spiritual dan kehidupan material benar-benar dapat terwujud. Untuk memberikan informasi yang mendidih itu, pers harus menyeimbangkan arus informasi, menyampaikan fakta di lapangan secara objektif dan selektif. Objektif artinya fakta disampaikan apa adanya tanpa diubah sedikit pun oleh wartawan, dan selektif maksudnya hanya berita yang layak dan pantas saja yang disampaikan. Karena ada hal-hal yang tidak layak untuk diekspos ke masyarakat luas. Secara teoritis, media massa menurut Harold de Laswell memiliki 3 fungsi. Pertama, sebagai sebagai sarana penerangan, stasiun televisi
Selain menyiarkan informasi dalam bentuk siaran pandangan mata atau berita yang dibacakan penyiar, dilengkapi pula dengan gambar-gambar yang sudah tentu faktual. Kedua, sebagai media pendidikan, sesuai dengan makna pendidikan, yakni meningkatkan pengetahuan dan penalaran masyarakat. Stasiun televisi menyiarkan acara-acara tertentu secara teratur, misalnya pelajaran bahasa, matematika, dan lain-lain. Ketiga, sebagai media hiburan, fungsi hiburan yang melekat pada siaran televisi sangat dominan. Sebagian besar dari alokasi waktu siaran diisi oleh acara-acara hiburan. Hal ini dapat dimengerti oleh karena di televisi dapat ditampilkan gambar hidup beserta suaranya bagaikan kenyataan dan dapat dinikmati oleh seluruh keluarga. Secara teori, ketiga fungsi ini memang harus berimbang dan berkesinambungan. Sebagai media informasi, media massa menyajikan berbagai informasi akurat yang diharapkan bisa merebut kepercayaan masyarakat dalam mendapatkan berita yang faktual. Sebagai media pendidikan, media massa menyuguhkan berbagai program yang bernilai edukasi kepada semua lapisan masyarakat, sehingga memberikan nilai tambah yang positif bagi perkembangan masyarakat. Sebagai media hiburan, media massa berhak menyajikan berbagai hiburan menarik yang menyegarkan. Idealnya, ketika fungsi tersebut memang tidak saling berbenturan, media massa yang menjalankan fungsi informasi tidak boleh bertentangan dengan fungsi media massa sebagai media pendidikan. Dalam menjalankan fungsinya sebagai media hiburan, ia tidak boleh bertentangan dengan fungsinya sebagai media pendidikan. Begitu juga seterusnya. Namun, yang merasakan dominasi fungsi hiburan lebih tinggi. Pada saat ini, sebagian besar isi tayangan televisi di Indonesia memuat unsur menghibur tanpa mempertimbangkan aspek pendidikan. Dominasi program-program hiburan hanya mementingkan pasar atau rating tanpa memperhatikan efek yang muncul dari tayangan tersebut. Hal ini boleh dikatakan sebagai tren budaya populer, yakni hasil budaya yang dibuat secara masif demi kepentingan pasar dan pemodal, yang ciri-cirinya sebagai berikut. Pertama, sebuah budaya dikatakan populer jika disukai banyak orang. Kedua, sebuah budaya dikatakan populer jika memiliki keseragaman bentuk dan diikuti oleh kaum penjiplak. Ketiga, sebuah budaya dikatakan populer jika sangat mudah diikuti halayak sebagai tren dan lifestyle mereka. Keempat, sebuah budaya dikatakan populer jika cepat hilang begitu saja, seperti AFI, Akademi Fantasi Indosiar. Meskipun pada saat ini muncul kembali beberapa acara sejenis, seperti Indonesia Mencari Bakat, X Factor, dan lain sebagainya. Kelima, sebuah budaya dikatakan populer jika berpotensi menghasilkan keuntungan yang sangat besar bagi industri yang mendukungnya. Akibatnya, pemirsa televisi hanya mendapat kesenangan tanpa diiringi dengan pembelajaran yang cukup. Peran televisi sebagai sarana pendidikan tentu sangat strategis, mengingat betapa kuatnya pengaruh televisi dalam membentuk pola pikir masyarakat. Proses pendidikan yang dilakukan melalui siaran televisi merupakan proses komunikasi dengan komunikatornya yang sifatnya institusional. Di sini, komunikator berperan sebagai pendidik, yang dalam dunia pendidikan sekolah biasa disebut guru atau dosen. Sedangkan isi pesan atau siaran televisi yang disampaikan dapat disebut sebagai mata pelajaran yang mengandung nilai-nilai pendidikan. Dalam ungkapan lain, masyarakat luas adalah komunikan yang berperan sebagai peserta didik atau mahasiswa di institusi pendidikan formal. Sajian visual dalam televisi sangat berperan karena dengannya seseorang dapat merasakan sesuatu yang baru. Pemirsa hampir tidak bisa membedakan mana yang pernah betul-betul dilihatnya dan mana yang baru saja dilihatnya.
Dengan kata lain, sebagaimana telah disinggung, pemirsa tidak akan bisa membedakan antara pengalaman asli dan pengalaman semu yang dialaminya. Terdapat 3 jenis pengalaman semu yang diberikan oleh televisi kepada pemirsa. Yang pertama, melihat sesuatu yang belum pernah dilihat sebelumnya. Yang kedua, berjumlah dengan seseorang yang sebelumnya belum pernah dijumpai. Yang ketiga, datang ke suatu tempat yang belum pernah didatangi. Efektivitas pemanfaatan televisi dalam dunia pendidikan juga diungkapkan oleh Dr. Umar Hamalik sebagai berikut. Televisi bersifat langsung dan nyata. Televisi memperluas tinjauan kelas. Televisi dapat menciptakan kembali suasana semua peristiwa yang telah lalu. Televisi dapat menunjukkan banyak hal dan segi. Televisi menarik minat, bukan saja hanya anak-anak, melainkan juga orang dewasa. Televisi mampu memberikan bantuan kepada guru dalam melaksanakan tugas pembelajaran. Televisi mampu membawa sumber-sumber yang ada di masyarakat ke dalam kelas. Masyarakat akhirnya mengerti tentang sekolah secara nyata. Pengalaman tiruan yang telah disebutkan tadi justru melahirkan kesan yang mendalam bagi penonton. Dan inilah salah satu karakteristik televisi yang sangat efektif sebagai media pendidikan. Bukan hanya untuk peserta didik di sekolah atau di kampus, melainkan juga untuk seluruh masyarakat sebagai konsumen acara televisi. Masalahnya, memang perlu dibangun tanggung jawab besar nama bersama agar isi siaran televisi betul-betul mendidik. Akan tetapi, mengingat cara berkomunikasi televisi yang hanya satu arah, menjadikan pemirsa hanya menjadi audiens yang pasif. Disinilah pentingnya pendampingan oleh seorang fasilitator yang dalam hal ini adalah guru untuk membimbing dan mengarahkan peserta didik agar tujuan dari pendidikan itu sendiri tercapai. Apalagi siaran televisi akan memberikan pengaruh secara langsung kepada pemirsanya. Dalam kaitan ini, setidaknya ada 4 pengaruh signifikan yang dapat diperoleh dari pemanfaatan televisi sebagai media pendidikan. Menimbulkan keinginan kepada masyarakat didik untuk mencoba menggali pengetahuan sesuai dengan pola pikir mereka. Yang kedua, membantu peserta didik atas suatu pengertian yang sebelumnya belum pernah dialami. Yang ketiga, merangsang untuk menumbuhkan hasrat dan menggali hubungan antara kegiatan belajar dan keadaan sekitarnya. Merangsang anak-anak untuk berkeinginan menjadi seorang cendekiawan. Menjadi benar, pengaruh siaran televisi terhadap pengaruh perilaku dan pola pikir individu memang suatu keniscayaan. Televisi juga bisa menjadi sangat pragmatis, sehingga dengan mudah mampu memperdaya pemirsanya. Oleh karena itu, juga menjadi benar jika disebutkan jadikanlah televisi sebagai guru yang menyemaikan kebaikan. Selanjutnya saya akan membaca buku yang berjudul Pengantar Ilmu Jurnalistik karya dari Profesor Dr. Asep Saiful Muhtadi dari bab 2, yakni masalah-masalah pokok dalam pers dan jurnalistik. Pada 1998, Harian Partai Komunis Soviet, Pravda, akhirnya terpaksa meminta maaf kepada tokoh reformasi Soviet, Boris Yeltsin. Hal tersebut dilakukan karena terdapat artikel pada koran tersebut yang menggambarkan Yeltsin meneguk minum minuman keras dalam sejumlah besar ketika berkunjung ke Amerika Serikat. Artikel tersebut mengutip sebuah koran Italia yang mengutip sumber-sumber lain yang mengatakan bahwa selain meneguk minuman keras, mantan pemimpin Partai Komunis cabang Moskow tersebut hanya tidur beberapa jam setiap malam selama kunjungannya. Pravda meminta maaf karena merasa bersalah memuat artikel yang menjelek-jelekan Yeltsin. Meskipun selama kunjungannya tersebut, ia juga menjelek-jelekan Presiden Gorbachev. Di Indonesia, pada 1990, Arswindo
Ketika menjabat pemimpin redaksi tabloid Monitor, bukan saja harus meminta maaf, bahkan ia harus menerima ganjaran hukuman penjara atas kesalahannya yang telah memuat suatu tulisan yang menyinggung perasaan umat Islam. Monitor dipandang bersalah karena salah satu tulisan yang dimuatnya dianggap telah merendahkan martabat agama Islam dalam menempatkan Nabi Muhammad pada urutan ke-11 setelah beberapa tokoh dunia lainnya, termasuk Arswendo sebagai tokoh yang berpengaruh. Akibatnya, surat izin terbit SIUPP tabloid itu dicabut. Selain itu, kejadian tersebut berakibat pula pada media massa lainnya yang berada di bawah perusahaan tersebut. Arswendo diseret ke pengadilan atas desakan massa yang menuduh pemimpin redaksi tabloid tersebut telah menghina Islam dan umatnya. Tindakan pencabutan SIUPP pada saat itu dianggap banyak orang, khususnya insan pers, sebagai kisah pahit bagi dunia pers. Tulisan ini tidak bermaksud mengungkap, mengomentari, atau memperpanjang kisah Pravda dan Monitor. Pravda dan Monitor menjadi penting dibahas hanya untuk menunjukkan kurang-kurangnya dua hal. Pertama, media massa memiliki kekuatan raksasa dalam mempengaruhi dan menggerakkan massa. Kekuatan tersebut masuk melalui proses interaksi antara media dan manusia. Pesan-pesannya ikut mewarnai kesadaran setiap individu melalui cara-cara yang amat halus. Media mampu menggerakkan perilaku massa sesuai dengan arahan yang dikehendakinya. Karena kehalustajamannya, Jalaluddin Rahmat melukiskan ibarat seorang pasien yang tidak bisa apa-apa setelah dimasukkan sejenis serum melalui jarum kecil ke dalam tubuhnya. Lewat teorinya yang disebut model jarum hipotermis, Rahmat menganalogikan pesan komunikasi seperti setetes obat yang disuntikkan dengan jarum ke bawah kulit pesan. Seperti dilukiskan Melvin de Fleu melalui teori peluru, bullet theory, yang mengatakan massa diasumsikan sebagai sosok yang tidak bisa berdaya karena ditembaki oleh stimulus media massa. Karena kekuatan pengaruh ini pula, banyak kalangan mengkhawatirkan efek negatif media massa bagi pertumbuhan kepribadian anak-anak. Berbagai tudingan ditunjukkan kepada media massa berkenaan dengan semakin meningkatnya frekuensi kenakalan remaja. Menurutnya, perilaku anak dan remaja kini telah dipengaruhi dan dibentuk oleh pesan-pesan yang mereka serap melalui media. Kedua, realitas yang disajikan media massa sebetulnya hanyalah realitas bedukan. Media berfungsi sebagai penerjemah. Media juga berfungsi sebagai jembatan antara peristiwa dan publik pembaca. Peristiwa-peristiwa dunia sangat sulit dipahami dapat diterjemahkan oleh media sesuai dengan bahasa dan logika yang dipahami oleh masyarakatnya. Dengan demikian, masyarakat akan dengan mudah dan hanya dengan logika sederhana saja dapat menangkap setiap pesan komunikasi yang sulit dipahami. Karena kekuatannya sebagai alat penerjemah, media dapat menampilkan realitas kedua, the second reality, yakni realitas bentukan yang belum tentu sesuai dengan realitas apa adanya, the first reality. Film, televisi, radio, teater, dan komik merupakan media yang dapat menampilkan situasi sosial tertentu di luar situasi yang sebenarnya. Para penonton televisi di Indonesia mungkin masih ingat ketika muncul kritik atas penayangan sinetron Dr. Startika pada 1990-an yang menggambarkan perilaku ideal seorang dokter. Kritik itu muncul karena gambaran yang ditampilkan dianggap terlalu berbeda dari kenyataan dokter yang sesungguhnya. Peristiwanya dibuat menjadi menarik, kontroversial, dan kadang-kadang bisa disukai atau dibenci. Dengan mudah, media dapat memengaruhi sikap dan perilaku penonton atau pembacanya. Misalnya, adanya perubahan perilaku anak-anak setelah menonton Upin dan Ipin yang ditayangkan televisi. Anak-anak akan menirukan model kehidupan aktor yang disukainya. Karena itu,
Jika cara yang sama dilakukan oleh kebanyakan anak-anak dari Sabang sampai Merauke, bukan hal yang aneh jika suatu saat bisa terbentuk satu kebudayaan baru anak-anak Indonesia. Apa yang kita terima dari media adalah gambaran kenyataan yang telah dibentuk menjadi realitas kedua, bukan realitas yang sesungguhnya. Media merupakan hasil rekayasa para peliput dan penulis berita, serta editor yang menerima laporan hasil liputan. Menurut Neil McNeil, dalam buku Without Fear of Favor, berita adalah kompilasi fakta dan peristiwa yang menimbulkan perhatian atau kepentingan bagi para pembaca surat kabar yang memuatnya. Tahun 1978, 102. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.